Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita telah memasuki Pekan Suci, Senin 3 April 2023. Seperti biasa, bacaan Injil dan bacaan pertama untuk Ekaristi kita jadikan bahan permenungan kita. Dalam bacaan yang pertama dari Yesaya 42 ayat 1-7 mengisahkan bagaimana hamba Allah yang dipilih tidak akan berteriak atau menyaringkan suara ketika ia akan dibantai. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Artinya hamba ini akan setia sampai akhir. Sedangkan pada bacaan Injil kita akan mendengar bagaimana Maria meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Minyak yang dipakai adalah minyak narwastu yang mahal harganya, sehingga menimbulkan reaksi dari Yudas Iskariot. Mengapa minyak narwastu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Namun Yesus menegaskan, Maria meminyaki kaki Yesus mengingat hari penguburan Yesus sudah mendekat. Sedangkan orang-orang miskin tetap akan ada dan harus menjadi perhatian para murid Yesus. Karena kebangkitan Lazarus, banyak orang Yahudi meninggalkan kepercayaan mereka dan percaya kepada Yesus. Maka imam-imam kepala berusaha juga untuk membunuh Lazarus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, peristiwa Yesus diminyaki oleh Maria menunjukkan kedekatan keluarga ini dengan Yesus. Sekaligus bagaimana Maria diberi pengertian oleh Yesus karena bicara soal minyak, minyaki, rempah-rempah itu berhubungan dengan kematian dan jenazah. Yesus menegaskan kepada para pendengarnya bahwa dengan diminyaki ingin menegaskan bahwa saat kematiannya sudah dekat. Artinya para murid dan orang-orang akan ditinggalkan. Tetapi mereka punya tugas, yakni memelihara orang-orang miskin. Itulah sebabnya Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang memilih jati dirinya sebagai PGBM, pengurus gereja Papa Miskin, yang punya perhatian kepada orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang tersingkir. Dengan demikian, sekalipun Yesus telah tidak ada di tengah dunia secara fisik, kita gereja tetap harus melanjutkan karya perhatian kepada orang-orang miskin itu. Yang kedua, saya melihat bagaimana Maria ini merasa berhutang budi kepada
Yesus karena ia telah membangkitkan Lazarus saudaranya. Bagi orang yang membalas budi atau orang yang berhutang budi, apapun juga akan diberikan sekalipun itu sesuatu yang mahal. Maka dipilih minyak narwastu yang mahal untuk meminyaki Yesus, karena ingin membalas kebaikan Yesus karena telah membangkitkan saudaranya. Bagi orang yang telah berjasa, maka apapun juga akan diberikan. Pendek kata, Maria ingin mengungkapkan cintanya dan balas budinya dengan sesuatu yang tidak perlu ditaksir harganya. Maksud saya, apapun juga sekalipun itu besar sekali, tidak persoalan, karena ingin membalas kebaikan Yesus karena telah membangkitkan Lazarus saudaranya. Dengan demikian pula kita mengerti bagaimana Maria menunjukkan sikap cinta, hormat dan baktinya dengan pengurapan menggunakan minyak yang paling mahal itu. Pertanyaan untuk kita renungkan. Bagaimana dengan kita yang tidak hanya dibangkitkan secara fisik seperti Lazarus, tetapi kita diselamatkan dari dosa-dosa kita dan bahkan kita diberi jaminan hidup abadi. Apa balasan kita? Kalau Maria memberikan minyak narwastu yang termahal, yang sangat mahal harganya, dalam bahasa Jawa tidak iman-iman, karena Yesus memberikan yang begitu besar kepadanya, maka kita pun seharusnya memberikan yang terbaik, yang termahal, yang terindah untuk Tuhan kita Yesus Kristus, yakni kesetiaan iman kepadanya dan dengan melakukan sabda dan kehendaknya, termasuk berperhatian kepada orang-orang miskin, orang-orang yang kurang diperhitungkan. Itulah narwastu kita yang dapat kita berikan kepada Yesus, agar akhirnya semua orang mengalami kasih karunia Allah lewat karya-karya kita, pelayanan kita. Yesus yang diurapi dilambangkan dalam bacaan yang pertama. Bagaimana buru yang terkulai tidak akan dipadamkan. Ia tidak berteriak ketika dibawa ke pembantaian, karena justru kematiannya ini akan memberikan kehidupan kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita memberikan minyak narwastu yang terbaik, narwastu masa kini, kepada Yesus dengan kesetiaan iman kita, agar akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan kekal. Kepada kita telah diberikan yang terbaik, yakni keselamatan. Lalu jawaban kita memberikan narwastu yang terbaik, yakni kesetiaan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kepada kami jaminan keselamatan
bila kami setia kepadamu, maka Engkau pun menantikan jawaban dari kami. Maka berikanlah kami iman yang teguh dan kesetiaan iman itu selalu mengandalkan Engkau di atas segala-galanya, agar akhirnya kami pun boleh mengalami kesetiaan iman yang kami berikan kepadamu, dan akhirnya boleh mengalami keselamatan yang datang darimu. Kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah, agar mereka bisa bangkit kembali dan memberikan narwastu yang baru untuk Engkau dengan kesetiaan iman itu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai agar persoalannya bisa terselesaikan, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat sesamanya. Semoga umat-Mu boleh merayakan pekan suci ini dengan sebaik-baiknya, dan nanti sampai pada pengalaman kebangkitan Paskah, bangkit bersama Yesus Putra-Mu sendiri. Kuatkan kami, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya tetap menganjurkan untuk menjalankan protokol kesehatan sekalipun PPKM dicabut, demi kesehatan kita sendiri. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun, pakai sanitizer, jauhi kerumunan, booster kedua, pola hidup sehat, agar kita benar-benar terbebas dari mara bahaya. Saya masih mengundang untuk bersama-sama mendukung kesempurnaan Gedung Serbaguna dengan ikut membantu perapian kiri kanan, sehingga gedung akan dapat tersambung dengan baik ke Gedung Mandala Graha. Demikian juga untuk pengisian dalam gedung yang diperlukan. Misalnya televisi untuk monitor bila pertemuan-pertemuan. Di bagian lantai atas ada 3 ruangan. LCD proyektor di bagian bawah, AC, kursi maupun meja, sehingga ruangan-ruangan bisa berfungsi dengan baik dan boleh dipakai untuk sarana pastoral. Puji Tuhan, akhirnya penambahan daya listrik sudah bisa disetujui dan keluar izinnya, sehingga tidak lama lagi listrik akan masuk ke Gedung Serbaguna. Silakan yang ingin ambil bagian, bisa berupa uang, bisa berupa barang, asal dikonsultasikan dengan kami agar bisa sejalan. Masa untuk memasuki pekan suci, saya mengajak olah rohani yang baik dan menjaga kesehatan jasmani agar bisa mengikuti rangkaian pekan suci ini dengan baik. Saya mengingatkan kepada umat bahwa Kamis pagi sudah tidak ada misa harian. Misa harian hanya akan sampai Rabu. Kamis pagi tidak ada misa harian, baru sorenya misa Kamis putih. Harap menjadi maklum. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.